Semangat pagi BPM, selamat hari yang menyenangkan. Senang sekali bersama saya Faisal Sobirin. Hari ini kita bersama akan belajar bareng salah satu dari 5 basic training yaitu SYB atau Start Your Business. Nah, di mana hari ini kita akan belajar bareng nih. Persiapan-persiapan apa aja, langkah-langkah apa aja yang harus kita kuasai di saat nanti menjalankan bisnis kita di HDI. Dan tentunya kemampuan-kemampuan apa yang harus kita kuasai sehingga nanti kita cepat berhasil di bisnis HDI. Ya, start your business. Langkah-langkah apa saja dan keahlian apa saja yang harus kita kuasai agar nanti kita dimudahkan di saat menjalankan bisnis di lapangan dan kita semua cepat berhasil di bisnis HDI. Nah, yang pertama adalah non-teknis, di mana nanti ada yakin, impian, dan juga pengembangan diri. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah poin keyakinan. Di mana keyakinan ini adalah fondasi awal di saat kita menjalankan bisnis HDI. Kenapa kita harus yakin terlebih dahulu? Karena kalau kita yakin, maka itulah yang membuat setiap orang mau mengkonsumsi produk HDI dan juga nanti lebih jauh mau menjalankan bisnisnya. Jadi fondasi awal kita harus punya poin keyakinan yang sangat kuat terhadap diri kita masing-masing. Nah, yakin kepada apa aja? Yang pertama adalah yakin kepada Tuhan. BFEMS, kalau kita meyakini bahwa HDI adalah sebuah kebaikan, tentunya kita mengimani Tuhan akan memberikan semua kesempatan untuk setiap BFEMS bisa berhasil di bisnis AD. Asal mau mendoakan dan terus mau mengerjakannya. Sehingga jangan pernah lupa untuk selalu membawa dalam doa di saat nanti kita menjalankan bisnis HDI agar diberikan kemudahan dan kelancaran dan kita cepat berhasil di bisnis ini. Yakin kepada Tuhan. Nah, yakin yang berikutnya adalah yakin kepada diri sendiri. Ini poin yang juga tidak kalah penting. Kenapa kita harus yakin terhadap diri kita sendiri? Karena nantinya di bisnis ini kita meyakinkan orang lain untuk juga yakin terhadap bisnis HDI. Sangat ironis sekali kalau kita sendiri tidak yakin bahwa kita bisa berhasil, bagaimana orang mau percaya dan mau yakin bahwa mereka pun bisa berhasil di bisnis HDI. Jadi satu prinsip yang harus kita imani, bahwa kalau orang lain bisa, maka kita pun pasti bisa. Jadi penting ya BFEMS untuk kita yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa berhasil di bisnis HDI. Nah, yang berikutnya adalah yakin kepada perusahaan. Yang pertama sekali pentingnya adalah yakin kepada produknya. Bagaimana sih caranya agar kita semakin yakin terhadap produk-produk yang ada di HDI? Yang pertama jelas kita harus mempelajari nih komposisi, bahan dasar ya, dan juga manfaat dari produk kita. Dan juga kita harus tahu bahwa ada banyak sekali testimoni-testimoni mereka-mereka yang terbantu kesehatannya setelah mengkonsumsi produk HDI. Dan ada satu cara nih yang paling jitu untuk kita meningkatkan keyakinan kita terhadap produk adalah harus konsumsi produknya. Kita harus mengkonsumsi produknya untuk diri kita sendiri sehingga kita merasakan manfaatnya langsung ke tubuh kita. Nah, kalau kita udah merasakan langsung manfaat produk HDI untuk kesehatan kita pribadi, maka kita pasti akan lebih pede di saat kita nanti menawarkan, menjelaskan manfaat produk ini kepada prospek kita. Nah, yakin yang berikutnya adalah produk. Yang berikutnya adalah keyakinan kita terhadap bisnis HDI. BFEM, saat ini ada banyak sekali orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan income yang luar biasa dari bisnis HDI. Jadi kita harus dikuatkan bahwa di HDI saat ini ada banyak orang yang sudah berhasil mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sehat dan sejahtera bersama HDI. Nah, keyakinan yang selanjutnya adalah kepada pendidikan. Jadi jangan khawatir kalau seandainya di saat Anda menjalankan bisnis ini merasa kebingungan atau nggak percaya diri nih. Aku nggak punya background bisnis, nggak bisa jualan, nggak punya pengalaman marketing. Nah, jangan khawatir karena di HDI disediakan pendidikan berjenjang dan berkelanjutan yang nanti membuat kita yang awalnya mungkin tidak tahu, tidak percaya diri, atau mungkin tidak yakin akan dikuatkan. Ada banyak sekali sarana di HDI, mulai dari HDI Learn, terus nanti ada edukasi digital atau melalui media sosial, ada pertemuan-pertemuan seperti Evolve, ada The Leader Within, How Do I Grow Better, dan banyak sekali pertemuan lainnya yang nanti sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita di saat menjalankan bisnis HDI. Nah, ini yakin kepada perusahaan. Yang berikutnya adalah yakin pada garis sponsorisasi. BFEM, saya mau tanya nih, siapa di antara Anda yang sudah tahu nih sponsornya yang membuat Anda bisa kenal dan bergabung di HDI? Udah tahu belum? Harus tahu ya.
kita harus mengenali siapa-siapa orang-orang di atas kita atau sponsor di atas kita. Jadi nanti kita akan mengenal istilah upline dan juga downline. Upline adalah orang yang mengajak kita bergabung di bisnis HDI. Sedangkan downline adalah orang yang diajak. Nah, kenapa kita harus tahu? BFEMS kita harus memahami bahwa orang yang pertama kali ingin kita berhasil di bisnis ini adalah upline kita. Satu filosofi yang sangat luar biasa di HDI bahwa tidak ada cara lain. Kalau kita kepengen berhasil di bisnis HDI, maka kita harus mau membantu orang-orang di bawah kita untuk mereka bisa berhasil. Nah, jadi percayalah bahwa orang yang pertama kali ingin kita berhasil adalah upline aktif kita di bisnis ini. Jadi harus tahu ya siapa kira-kira sponsornya kita dan mencari tahu siapa orang-orang di atas kita yang aktif dan qualified untuk nanti bisa kita minta bantuan, konsultasi di saat kita menjalankan bisnis ini di lapangan. Nah, yang berikutnya, langkah selanjutnya adalah impian atau targeting. Nah, sebelum kita masuk ke poin impian, ada sebuah cerita di BFEMS. Dua bersaudara di suatu sore sedang duduk santai di bawah sebuah pohon yang rindang. Ketika mereka sedang bersantai, mereka melihat di angkasa ada seekor burung elang yang sedang terbang dengan gagah perkasa. Salah satu di antara mereka berpikir, enak ya kalau seandainya suatu ketika manusia bisa terbang layaknya burung. Pasti akan lebih cepat dan gak capek. Berawal dari sebuah benih pemikiran dan impian ini, mereka mewujudkannya, berusaha mewujudkannya. Di mana ketika mereka ingin mewujudkannya, mereka bercerita kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Dan luar biasa tidak ada satupun lingkungan mereka yang meyakini dan mendukung impian mereka. Tetapi apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka memegang erat impian mereka bahwa suatu ketika manusia bisa terbang seperti burung dan mereka menuangkan dengan penelitian-penelitian, dengan percobaan-percobaan yang berapa kali gagal, tapi mereka tidak menyerah sehingga akhirnya hari ini umat manusia di seluruh penjuru dunia bisa menikmati berpetualang atau berpergian ke berbagai penjuru dunia menggunakan pesawat terbang. Siapakah mereka? Yes, Wright bersaudara. Nah, berawal dari sebuah impian, sehingga hari ini kita bisa menikmati sebuah mahakarya, yaitu pesawat terbang. Nah, sama halnya di bisnis ini BFEMS, kita harus memiliki impian. Kenapa sih di HDI kita harus punya impian yang besar? Yang pertama tujuannya adalah agar punya arah yang dituju. Bayangkan kalau kita tidak punya impian atau tidak punya arah yang dituju ketika kita keluar rumah aja sederhananya. Tentunya kita akan berputar-putar, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tapi tidak sampai ke tujuannya. Jadi penting banget kalau kita memiliki tujuan target yang jelas, membuat waktu kita lebih efektif dan cepat mencapai apa yang kita inginkan. Jadi harus punya arah yang dituju impian tersebut. Yang berikutnya adalah energi tambahan. Dalam perjalanannya BFEMS tentunya tidak ada jalan bertabur emas ya. Mungkin kita akan mengalami banyak penolakan di awal-awal. Mungkin konsumen kita tidak tertarik untuk mencoba, tidak closing gitu ya. Atau mungkin rekan kerja kita mungkin nanti tidak aktif sehingga membuat kita menjadi down. Tetapi percayalah, dengan kita memiliki impian, seolah-olah kita ini punya energi tambahan yang membuat kita kayak dicas kembali, di-recharge kembali untuk bersemangat melanjutkan perjuangan kita di lapangan. Jadi energi tambahan ini misal nih kita punya impian pengen punya mobil. Wah, di lapangan gitu ya, kita mengalami penolakan, mungkin dihina mungkin, atau mungkin upline-nya belum mau aktif, konsumennya mungkin belum mau beli gitu ya. Tetapi ketika kita mengingat bahwa, oh iya, saya punya impian ingin memiliki mobil. Maka kita, oke, nggak apa-apa Don, tapi nggak usah lama-lama. Terus tarik nafas dan kembali action, karena kenapa? Mobilnya belum terparkir di garasi. Nah, jadi penting banget kita memiliki impian untuk kita memiliki energi tambahan. Nah, yang berikutnya adalah lebih fokus dan peka. Ketika kita mencanangkan sebuah target atau impian, maka kita pasti akan meluangkan waktu yang lebih. Kita akan memberikan konsentrasi yang lebih agar bagaimana impian atau target yang telah kita capai itu bisa terwujud. Dan yang luar biasanya percayalah, ketika Anda sudah punya impian, maka kita akan peka terhadap lingkungan. Kita akan peka terhadap peluang-peluang yang ada di sekitar kita, sehingga membuat kita sangat jeli ketika ada peluang yang ada di sekitar kita. Cara membuat impian. Nah, ada cara yang sangat efektif untuk kita bisa membuat impian agar tidak hanya sebatas angan-angan,
tetapi impian yang kita canangkan bisa terrealisasi dengan cepat, rumusnya adalah SMART. Yang pertama adalah S-nya spesifik. Dalam membuat impian kita harus detail. Contoh nih, pengen punya mobil. Mobil warna apa? Merek apa? Tipe apa? Terus punya fitur apa aja? Nah ini penting, harus spesifik dan sangat detail impian yang ingin kita wujudkan. Yang berikutnya adalah measurable. Bisa diukur harganya. Berapa sih nilai rupiahnya dari setiap impian yang ingin kita wujudkan tadi? Nah, yang berikutnya adalah achievable atau action plan yang jelas. Kita harus menyesuaikan dengan waktu yang kita luangkan, jam terbangnya kita gitu ya. Jadi penting banget punya action plan dengan perencanaan dan strategi yang akan kita lakukan untuk mewujudkan impian kita tadi. Nah, yang berikutnya adalah realistis. Nah, jadi dalam membuat impian juga harus realistis. Nggak mungkin dong ya, baru join 1 bulan, terus langsung minta, Pak, impian saya pengen punya mobil seharga 3 miliar. Ya luar biasa sih ya, impiannya gede, cuma yang nggak realistis gitu ya. Baru join 1 bulan sudah pengen beli mobil Mercy seharga 3 miliar, itu tidak terlalu tidak realistis atau terlalu muluk-muluk gitu ya. Nah yang berikutnya adalah T-nya adalah timeable, harus ada batas waktu. Tentukan kapan impian kita ini mau dicapai, 3 bulan kah, 6 bulan kah, 1 tahun kah, 2 tahun atau 5 tahun kah? Karena kalau kita tidak membuat batasan waktu sehingga yang terjadi ya yang harusnya bisa lebih cepat diwujudkan, cuman karena nggak punya batasannya sehingga bisa jadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau mungkin 5 tahun ke depan belum tercapai impiannya. Jadi penting sekali, contoh nih pengen diamond, kapan nih gue harus bisa mencapai peringkat diamond yang kita canangkan. Seperti itu. Nah ini adalah cara membuat buku impian. Nah nanti saran saya BFEMS, Anda bisa membuat buku impian Anda sendiri, di mana bisa membeli buku ya, buku gambar, yang nanti Anda bisa mencari gambar apa saja yang Anda impikan, bisa di majalah mungkin, atau Anda print, nanti Anda bisa tempelkan di buku impian Anda. Sehingga nanti itu bisa menjadi sebuah energi tambahan ketika nanti BFEMS menjalankan bisnis di lapangan, mengalami fase-fase ya, mungkin sedang down, tidak bersemangat, atau mungkin sudah mulai goyah, ketika Anda melihat impian Anda, mulai kayak di-recharge kembali, semangatnya bangkit kembali. Nah, penting sekali nanti BFEMS membuat buku impiannya, bisa mencari gambar-gambarnya, apa yang Anda inginkan dari berbagai sumber tadi ya. Nah, nanti dalam membuat impian, kita membagi dalam beberapa jangka waktu. Yang pertama jangka pendek, ini kurang dari 1 tahun. Misalnya apa nih? Pengen punya laptop baru, memudahkan kalau nanti untuk Zoom. Atau punya handphone baru, kenapa handphone lama sudah mulai lemot karena sudah mulai full memorinya. Pengen yang lebih canggih, bisa nggak? Bisa banget. Terus nanti ada jangka menengah 1-3 tahun. Pengen punya mobil, kenapa? Untuk memudahkan operasional di lapangan nantinya. Bisa nggak? Bisa. Dan ada banyak orang yang sudah mewujudkan. 1-3 tahun untuk bisa mewujudkan impiannya punya mobil dari HDI. Yang berikutnya jangka panjang, lebih dari 3 tahun. Mungkin pengen punya mobil yang lebih mewah, lebih nyaman. Atau mungkin mewujudkan rumah impian untuk orang-orang yang dicintai. Nah, BFEMS kita harus menuliskan dalam buku daftar impian kita tadi atau dream books, dan kita membuat jangka waktu pengelompokan yang mana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Berikutnya adalah pengembangan diri. Langkah selanjutnya kita harus memiliki growth mindset. Jangan memiliki fixed mindset. Apa sih Pak growth mindset itu? Growth mindset adalah individu yang memiliki pola pikir bahwa bakat yang kita miliki bisa dikembangkan. Kita terbuka dengan hal-hal baru, peluang-peluang baru. Kita sangat welcome dengan masukan, inputan, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga kita terus mau menumbuhkan diri kita untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Sedangkan fixed mindset adalah orang-orang yang memiliki pola pikir bahwa ya udah, gua cuman segini-gini aja. Gua nggak bakat untuk bisa sukses di bisnis HDI. Gua nggak bisa ngomong, gua nggak pinter marketing. Dan mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berhasil memang sudah takdir mereka untuk bisa berhasil. Nah ini adalah fixed mindset. Di bisnis ini penting banget rekan-rekan semua untuk kita memiliki growth mindset. Sehingga kita menjadi pribadi yang terus mau belajar, terus mau bertumbuh. Karena penting sekali untuk kita berhasil memiliki pola pikir yaitu growth mindset. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita di bisnis ini? Yang pertama adalah membaca buku pengembangan diri dan kepemimpinan. Jadi banyak sekali ya buku-buku yang direkomendasikan di HDI yang kita
bisa baca untuk meningkatkan terus pengetahuan, kemampuan kita, mulai dari leadership, ya, pengembangan diri. Yang selanjutnya adalah menghadiri pertemuan. BFEMS ada banyak sekali pertemuan-pertemuan yang ada di HDI. Nah, jadi penting sekali kita mulai saat ini meluangkan waktu untuk mau menghadiri setiap pertemuan, baik secara onsite ataupun secara online. Nah, karena di setiap pertemuan tadi akan membuat kita semakin mendapatkan banyak wawasan baru, pengalaman baru, dan tentunya satu tips dari saya bahwa kalau ditanya nih, Pak, saya ini orangnya super sibuk, tolong carikan pertemuan yang penting aja untuk saya hadiri. Maka jawabannya adalah pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Artinya apa, BFEMS? Semaksimal mungkin kita meluangkan waktu untuk mau menghadiri setiap pertemuan yang ada di HDI. Nah, yang berikutnya cara mengembangkan diri kita adalah mempelajari materi digital. Saat ini ada banyak sekali media yang ada HDI, mulai dari channel YouTube, ada media sosial, dan juga ada channel Telegram yang disediakan di HDI untuk tempat kita meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan kita yang berkaitan dengan bisnis HDI. Ya, jadi ini adalah cara pengembangan dirinya. Nah, selanjutnya penting banget kita memiliki kebiasaan sukses. Di mana membangun bisnis HDI artinya membangun diri dan domain kita. BFEMS, kita harus meyakini bahwa bisnis network marketing adalah bisnis pertumbuhan diri. Di mana bisnis kita akan berkembang apabila diri kitanya bertumbuh. Nah, jadi penting banget untuk kita tidak pernah berhenti untuk terus menumbuhkan diri, karena nanti ekivalen. Semakin diri kita berkembang, maka bisnis kita pun akan terus bertumbuh. Nah, kita harus mulai membiasakan dengan membangun aktivitas orang-orang sukses, di mana nantinya, ya, kalau dulu, Pak, saya tuh udah lama banget nggak pernah baca buku. Ketika saat ini Anda mulai merintis bisnis ada di HDI, maka mau tidak mau harus kembali mau membaca buku. Mau bertanya kepada orang-orang yang lebih senior atau upline-upline Anda, bukan karena mereka pintar, tapi upline Anda sudah melalui prosesnya lebih awal. Jadi tentunya kalau kita mau bertanya kepada mereka, membuat kita cepat sampai ke tujuan, yaitu berhasil. Jadi kebiasaan sukses untuk mau belajar, menumbuhkan diri ini kita harus mulai bangun, ya. Jadi kalau ke upline, kita bisa nanti bertanya, konsultasi kepada mereka, bagaimana tips, dan juga mungkin kalau ada kendala-kendala nih di lapangan, tanya kepada upline-upline kita. Dan juga bisa ke downline kita, kebiasaannya kita bangun adalah mau mengayomi, mau mendampingi, mau menumbuhkan mereka ke downline-downline baru, ya, agar mereka bisa mengatasi kendala-kendala di lapangan dan juga mereka bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar di lapangan. Berikutnya adalah faktor atau langkah teknis yang harus kita kuasai di bisnis HDI. Yang pertama adalah daftar nama. Nah, BFEMS, daftar nama adalah bahan baku di saat kita menjalankan bisnis HDI. Bisnis network marketing adalah bisnis jaringan, di mana kita perlu banyak orang yang kita nanti sponsoring menjadi bagian dari tim keagenan kita di jaringan kita masing-masing. Nah, kalau kita ibaratkan nih seperti baker lah, tukang roti gitu, ya, maka bahan bakunya apa coba? Pasti tepung terigu, betul? Telur, terus nanti mungkin gandum, gula, dan sebagainya. Kebayang nggak kalau seandainya salah satu atau beberapa dari bahan baku ini tidak ada? Maka tidak mungkin terjadilah bisnis baker tadi atau roti tadi. Nah, sama halnya di bisnis ini, bahan baku utama kita adalah daftar nama orang-orang yang kita kenal, yang nantinya kita akan prospek atau kenalkan baik produk maupun bisnisnya di HDI. Sering kali terjadi di lapangan, banyak orang yang overconfidence. Sudah, Pak, nggak usah ditulis-tulis. Saya ingat semua daftar nama orang-orang yang saya kenal. Ada saudara, teman, keluarga saya. Udahlah, saya ingat-ingat aja. Yang terjadi apa? Karena mereka tidak menuliskan di buku daftar nama, sehingga banyak daftar nama orang yang potensial yang harusnya bisa mereka prospek dan join menjadi bagian tim mereka di bisnis HDI, akhirnya gabungnya sama orang lain. Kenapa? Nggak dituliskan sehingga kelupaan. Telat, dan akhirnya dia diprospek orang lain dan join di jaringan orang lain. Nah, ini seringkali terjadi, BFEMS. Jadi kalau kita tidak menuliskan daftar nama orang-orang yang kita kenal di buku daftar nama. Jadi penting banget kita menuliskan bagaimana sih langkah-langkahnya untuk bisa membuat daftar nama orang-orang yang kita kenal. Yang pertama nih, luangkan waktu 10 menit sebelum tidur.
Jadi nanti BFM sudah selesai aktivitas seharian itu, ada waktu teduhnya ya setelah mandi mungkin santai, coba ambil selembar kertas dan pena, dipikirkan. Mulai dari mungkin teman SD, SMP, SMA, kuliah, keluarga gitu ya, mulai dituliskan. Berikan waktu teduh kita sebelum tidur 10 menit untuk menuliskan semua nama-nama orang yang kita kenal. Tuliskan semuanya. Ya, yang berikutnya adalah jangan menghakimi di awal. Waduh, yang ini orangnya nggak suka suplemen. Orang ini anti MLM. Yang ini orangnya pelit, nggak mungkin mau pakai suplemen mahal-mahal misalnya gitu ya. Atau kita terlalu banyak memilah dan memilih, menimbang-nimbang, kita pikirkan di kepala kita sendiri, yang terjadi apa? Nggak banyak-banyak terisi daftar nama kita. Dihakimi di awal. Jangan menghakimi di awal. Pokoknya tuliskan dulu nama orang-orang yang kita kenal di selembar kertas tadi atau di buku daftar nama kita. Sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita tuliskan, mungkin di awal-awal ya, bisa 100, 200, mungkin bisa 500 daftar nama, setelah itu baru diklasifikasikan. Kita kelompokkan, sehingga kita bisa menyusun skala prioritas siapa yang kita mau prospek lebih awal. Di sini ada beberapa contoh nih klasifikasinya ya, mulai dari orang yang berpengaruh. Wah, mungkin dia pimpinan di sebuah perusahaan, misal gitu ya. Atau dia ketua RT mungkin, atau mungkin dia seorang influencer. Nah, itu kategori berpengaruh, conteng. Yang berikutnya aktif. Wah, orangnya tuh energik, aktif ya, suka mungkin ada kegiatan amal, kegiatan olahraga yang kita lihat ya. Bagaimana Pak cara melihatnya? Sekarang kan gampang ya, kita bisa melihat kalau kita berteman di media sosial kayak Instagram, atau di status WA atau Facebook, kita bisa melihat. Atau mungkin kita sudah punya kedekatan, sudah bisa tahu bahwa orang ini dari dulu, zaman saya sekolah dulu sangat aktif. Kenapa? Ketua OSIS, aktif di berbagai organisasi misalnya gitu. Nah, itu berarti kategori aktif. Yang berikutnya ramah. Ya, orangnya itu enak banget, friendly, welcome ya, nggak negative thinking, orang yang sangat terbuka dan peluang-peluang baru. Itu bisa juga dikelompokkan. Yang terakhir adalah teachable. Orangnya itu mau belajar, orangnya sangat-sangat growth mindset. Nah, ini daftar nama orang-orang yang sudah kita tuliskan tadi, maka kita buat klasifikasinya. Nah, saran saya, tips dari saya, siapa yang nanti contengnya paling banyak, maka merekalah orang pertama yang kita kenalkan BIS HDI. Dia adalah skala prioritas yang kita kenalkan lebih awal untuk bersama-sama menjalankan BIS HDI bersama dengan Anda. Nah, yang selanjutnya adalah cara menambah daftar nama. Kadang-kadang saya mendapatkan konsultasi ini ya, yang sudah jalan mungkin 6 bulan, atau mungkin setahun, terus ngomong sama upline-nya. Upline, rasa-rasanya aku sekarang ini sudah kehabisan daftar nama. Semua teman-temanku udah tak kenalin semua HDI. Wah, padahal kalau mau dicek secara jujur, apakah semuanya? Pasti jawabannya belum. Tapi merasa gitu ya, daftar namanya udah habis nih, sudah gua kenalin semua. Tenang BFEMS, kita tidak akan pernah kehabisan daftar nama. Ada caranya untuk kita terus secara konsisten menambah daftar nama kita. Nah, secara onsite kita bisa nih melakukan blind prospect di tempat berkumpulnya orang banyak. Mungkin di pasar, jadi kita bisa melakukan blind prospect. Apa sih Pak blind prospect? Blind prospect itu adalah kita mencoba berkenalan kepada orang-orang yang tidak kita kenal awalnya. Itu adalah blind prospect gitu ya. Mungkin kita bisa cari di tempat keramaian kayak di pasar tadi, mungkin sekolah nih, ibu-ibu yang mungkin ngantar anaknya sekolah. Kalau selama ini sebelum join di HDI, pokoknya ngantar anak sekolah, duduk sebentar doang, terus balik lagi atau nggak duduk, atau duduk nggak ngobrol sama siapa-siapa gitu ya. Nah, sekarang mulai kan membangun habit baru ya. Kalau kita ngantar anak sekolah, mulai SKSD, kenalan sama dengan orang tua murid yang lain mungkin, atau di kantinnya, atau pas lagi nunggu anak kita sekolah, mulai mau berkenalan sama orang-orang yang tidak kita kenal awalnya. Di tempat olahraga, mungkin tempat klub lari mungkin, atau mungkin di tempat fitness, aerobik dan sebagainya. Di kantin, perkantoran, pokoknya di tempat orang berkumpul orang banyak, radius 5 meter itu adalah prospek teman-teman. Nah, jadi jangan khawatir ya, kita punya modal yang sangat murah dan efektif. Apa itu? Senyum. Untuk bisa berkenalan dengan orang baru. Nah, yang berikutnya juga bisa menambah daftar nama kita melalui online. Pertemanan kita di media sosial. Mulai dari Instagram, Facebook, WA, Telegram. Kembali lagi seperti slide sebelumnya, kita membangun kebiasaan baru. Kalau dulu saya pribadi nih BFEMS, di grup sekolahan gitu ya, saya tuh hanya sebagai pengamat dan penonton. Nggak pernah komentar. Karena bingung kadang-kadang dan sungkan, aduh mau komen nanti takut salah gitu ya.
nggak ikut pembicaraan dari awal, sehingga yang terjadi saya cuma jadi pengamat selama ini. Tetapi semenjak saya di HDI, saya diajarkan untuk mulai mau membangun kebiasaan baru. Apa itu? Mulai mau menyapa. Karena kenapa? Saya butuh daftar nama yang banyak. Jadi sekarang saya ya mulai ya kalau di grup, mulai kalau ada hal yang ulang tahun mungkin atau hal-hal yang positif, saya komentar agar memberikan sebuah sinyal, notice bahwa ada Faisal di grup ini dan mereka ngeh kembali, ada Faisal ya di grup ini gitu ya. Atau mungkin cara yang sederhana nih di Instagram, Facebook atau WA, kalau misalnya kita melihat nih rekan kita yang sedang nge-posting mereka liburan atau anaknya sedang ulang tahun, tidak ada salahnya BFM untuk membangun relation tadi, Anda komentar. Mungkin bisa kasih emoticon love, atau mungkin Anda bisa memberikan komen positif di laman Instagram mereka, sehingga kembali lagi agar terhubung. Nah, apabila sudah terhubung, terjadi chit-chat, sehingga kita bisa menindaklanjutinya, bisa menjadi daftar nama kita nantinya. Ya. Atau juga kita bisa menambah daftar nama kita, join di komunitas. Ya, baik mungkin komunitas olahraga, komunitas organisasi sosial mungkin, atau apapun itu, tujuannya ada agar kita memperluas networking. Kita menambah daftar nama kita, ya. Jadi ini adalah cara untuk menambah daftar nama kita. Jangan khawatir untuk kehabisan daftar nama. Masih banyak sekali cara untuk kita punya daftar nama yang terus bertambah. Nah, selanjutnya setelah kita punya daftar namanya nih, apa yang harus kita lakukan adalah membuat janji. Karena daftar nama hanya menjadi sebuah aset yang tidak bernilai apabila kita tidak lanjuti dengan cara membuat janji orang-orang yang sudah kita tuliskan di daftar namanya kita tadi. Nah, buat janji ini ada dua nih. Mau buat janji untuk mendatangin atau mau membuat janji untuk mengundang secara online ataupun onsite. Jadi kalau membuat janji untuk mendatangi, jadi kita datang bisa langsung presentasi, mengenalkan HDI, produk maupun bisnisnya, atau kita mendatangi tujuannya untuk mengundang mereka datang ke pertemuan kita yang akan datang. Itu dengan cara mendatangi. Atau kita mengundang, baik secara telepon ya, atau mungkin kita WA, atau mungkin ketemu. Tujuannya agar dia mau hadir di pertemuan yang nanti kita akan selenggarakan, baik secara online maupun secara onsite. Nah, jadi ini membuat janji ya teman-teman semua, sebelum kita presentasi nantinya, langkah berikutnya, kita harus membuat janji temu dulu nih. Nah, yang selanjutnya adalah cara membuat janji. Seringkali terjadi di lapangan, daftar nama kita hilang sia-sia, orangnya jadi lost kontak, atau putus kontak dengan kita karena kesalahan kita dalam membuat janji. Akhirnya kalau kita kontak, dia nggak pernah bales-bales lagi WA kita. Kita telepon kita nggak diangkat-angkat. Nah, bisa jadi adalah kesalahan-kesalahan di saat kita membuat janji. Nah, ini ada beberapa tips, BFEMS, bagaimana cara kita membuat janji yang efektif. Yang pertama, membuat janji tidak sama dengan presentasi. Seringkali kita ini terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya. Sudah buat janji kepada orang yang tidak kita kenal. Atau teman lama yang udah lost kontak lama, yang tujuannya hanya mengundang aja, tetapi kita kebablasan. Kenapa nih? Teman kita itu mulai ngulik-ngulik atau mancing-mancing kita. Misalnya kita punya teman lama yang udah lama nggak ketemuan gitu ya. Udah lama tidak komunikasi. Tiba-tiba terhubung mungkin gara-gara medsos, hanya terjalin komunikasi. Kita kepengen ngundang dia ke sebuah pertemuan. Atau kita pengen ada janji temu sama dia. Tetapi yang terjadi ketika buat janji nih, baik melalui telepon, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Yang terjadi apa? Kita presentasi. Gara-gara apa? Dipancing-pancing oleh prospek. Sebentar Faisal, udah lama banget kita ini nggak ketemu. Ini ada angin apa yang membuat kamu mengkontak saya? Waduh, awalnya enggak, saya pengen ketemu aja. Sebentar, ada apa nih? Ada apa? Tolong ceritakan. Wah, kepancing dah kita. Yang terjadi apa? Kamu sudah tahu HD? Belum. HD itu punya produk kesehatan sudah tahu? Belum. Wah, HD punya produk kesehatan yang kita kenal dengan 4-star. 4-star terdiri dari Bipollen. Bipollen berasal dari tepung serbu sari bunga. Oh, aduh, presentasi. Yang di seberang sana mikir, oh Faisal, nelpon saya karena ada maunya. Apa? Mau jualan ternyata. Oh, gini aja Faisal, nanti kalau saya ada waktu saya telepon kembali. Selesai. Nah, jadi teman-teman penting sekali membuat janji bukan presentasi. Tujuannya adalah hanya untuk kita mengundang dia atau kita buat temu janji untuk bisa mendatangi dia. Nah, yang berikutnya adalah membuat janji, timbulkan kesan ramah dan antusias. Jadi penting sekali rekan-rekan, apalagi ini orang baru ya, yang baru kita kenal, buah dari blind prospect kita tadi, di saat kita membuat janji harus memberikan kesan ramah dan juga bersemangat. Kenapa? Antusias itu menular.
Jadi penting banget kita di saat membuat janji seolah-olah kita memberikan sebuah sinyal positif dan ingin memberikan kabar baik kepada mereka. Nah, jadi ini penting untuk kita punya kesan yang ramah dan antusias. Yang berikutnya memberikan dua alternatif waktu. Rekan-rekan, di saat membuat janji, jangan berikan kalimat yang mengambang atau terbuka. Misalnya gini, Pak, ini Faisal yang kemarin ketemu di antrian Bank BCA. Kira-kira Pak, kapan saya bisa ketemu Bapak? Kalau pertanyaan kita, kapan saya bisa ketemu Bapak? Maka jawabannya adalah kapan-kapan. Di saat kita membuat janji, harus memberikan dua alternatif waktu. Oke Pak, ini Faisal yang kemarin ketemu di antrian Bank BCA. Ya, Pak, ini saya kebetulan besok lewat di daerah rumah Bapak. Nah, kepengen mampir. Kira-kira Bapak besok di rumah ada jam 10 pagi? Oh, nggak bisa, Sal. Bapak besok memang tidak kerja, tetapi mau lari pagi. Oke, kalau gitu Pak, siang sekitar jam 2 ada di rumah Pak? Jadi kita memberikan dua alternatif waktu. Tapi tentunya kita meraba dulu, cari data dulu kira-kira aktivitas si Bapak ini seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia ibu PNS atau ibu rumah tangga, kita bisa meraba nih kira-kira waktu senggang dia di rumah tuh kapan. Nah, kita di awal yang megang kendali untuk memberikan dua alternatif waktu. Jadi kalau kita jangan memberikan kalimat terbuka, kapan Bapak ada waktu, kapan Ibu ada waktu. Kalau pertanyaannya kapan ada waktu, maka jawabannya kapan-kapan. Ya, jadi penting ini tips membuat janji. Yang berikutnya adalah lakukan konfirmasi saat hari A. Dan dijemput konfirmasi tatap muka via vid call atau Zoom. Jadi kalau kita udah buat janji nih teman-teman, mungkin sudah seminggu yang lalu kita buat janjinya, atau mungkin 4-5 hari sebelum hari H. Maka ketika mendekati hari H, atau mungkin hari H-nya, kita harus mengkonfirmasi kalau Anda merasa undangan atau prospek Anda ini sangat potensial dan kemungkinan besar hadir kalau Anda jemput ke tempat acara yang akan diselenggarakan, saran saya teman-teman, lakukanlah. Apalagi ya kalau itu sejalan ya, searah dengan rumah Anda, ataupun tidak searah, tapi kalau menurut Anda ini orang yang potensial nih, mungkin dia kesulitan kalau naik kendaraan, atau mungkin kemungkinan kecil dia pergi, kalau pergi sendiri gitu ya, kalau memang harus Anda jemput, saran saya lakukan teman-teman semua. Itu worth it. Ketika dia aktif, Anda punya rekan kerja baru. Ya. Nah, yang berikutnya, jika tidak datang, ulangi sekali lagi, konsultasikan kepada upline jika ada kendala. Nah, kalau seandainya nih kita sudah undang atau buat janji ya, berkali-kali tidak jadi, atau kita undang ke pertemuan itu, dia tidak hadir, maka kita harus konsultasi ke upline. Apa nih, Len, gue udah coba nih ngundang dia beberapa kali, tetapi kok tidak hadir ya? Katanya padahal, oke, besok saya hadir jam 10 kan, jam 2 kan, ternyata tidak hadir. Maka Anda bisa coba konsultasi ke upline, bisa jadi ada cara Anda buat janji yang tidak tepat, sehingga membuat si prospek tadi tidak bisa hadir atau tidak mau hadir ya. Jadi bisa konsultasi ke upline, kira-kira bagaimana cara Anda sudah benar belum nih? Sudah efektif belum, sehingga nanti bisa melakukan mengundang kembali atau buat janji kembali dengan cara yang lebih baik. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah presentasi, closing, dan follow up. Nah, teman-teman, pekerjaan utama kita di bisnis ini adalah presentasi. Jadi presentasi itu sendiri adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang HDI, baik produk maupun bisnisnya, yang tujuannya adalah agar prospek itu tertarik dengan HDI. Nah, jadi penting banget kita menguasai kemampuan untuk bisa presentasi dengan baik. Nanti ada sesi training IPS, Interesting Presentation Skill, di mana kita akan diajarkan bagaimana langkah-langkah, trik-triknya, agar kita menjadi seorang presenter yang baik. Sehingga kalau kita ngomong atau menjelaskan kepada orang lain atau prospek, membuat mereka kemungkinan tertariknya itu lebih besar. Nah, nanti jangan lewatkan ya sesi training IPS ya teman-teman semua. Nah, setelah kita presentasi ini, kita harus ada eksekusinya. Ketika kita sudah menjelaskan produk HDI, bisnisnya secara lengkap, maka apa yang harus dilakukan adalah closing. Harus ada endingnya. Presentasi yang sudah kita luangkan mungkin 1 jam ke belakang, ini ujungnya kemana? Tujuannya adalah closing. Jadi teman-teman, closing itu sendiri artinya adalah prospek bergabung atau memutuskan untuk mau mencoba produk HDI. Nah, itu disebut closing teman-teman. Jadi kita harus punya sebuah mindset ketika kita presentasi menjelaskan HDI kepada prospek kita, maka harus closing, ya. Nah, setelah closing apa nih yang harus dilakukan? Adalah follow up. Ada banyak kesalahan enterpriser di luar sana,
mereka sangat aktif untuk mengclosing, gitu ya. Merekrut member-member baru untuk join di HDI, tapi setelahnya ditinggalin, nggak di follow up. Terus dia ngomel, aduh Pak, saya ini orang-orangnya banyak, tapi kok nggak ada yang aktif. Nanti dulu. Coba cek ke diri masing-masing, sudah melakukan apa agar rekan kerja kita atau donen yang baru bergabung tadi mau aktif. Jangan berpikir otomatis setelah di closing tiba-tiba dia jadi aktif manajer kita, bahkan jadi diamond kita, ya nggak bisa. Harus kita sebagai sponsornya mau menindaklanjuti atau memfollow up agar mereka yang baru bergabung mau aktif di HDI. Ya, jadi kita harus mengajak mereka untuk mungkin ikut pelatihannya agar mereka semakin memahami produk-produknya seperti apa, bisnis HDI, terus memberikan mereka, ini loh ada channel kita mulai dari HDI Learn mungkin, terus nanti ada channel YouTube-nya agar mereka bisa, walaupun mungkin belum bisa hadir secara onsite, mereka bisa belajar melalui online, streaming gitu ya. Jadi mereka mendapatkan wawasan yang lebih luas seperti apa HDI dan harapannya mereka semakin yakin nih di HDI teman-teman. Jadi penting banget kita follow up ya rekan-rekan. Orang-orang yang sudah kita closing atau donen-donen baru kita. Nah, perlunya presentasi, closing, dan follow up, ini ada tekniknya teman-teman. Bagaimana nih Pak, agar saya bisa presentasinya tuh menarik, agar tingkat closing saya nanti semakin besar. Maka ada tekniknya yang pertama teman-teman semua, ikuti presentasi. Jadi kalau nanti ada sesi-sesi presentasi ya secara onsite maupun online kayak BOS, Business Opportunity Sharing, mungkin ada acara Better Life, atau mungkin ada customer gathering. Teman-teman ada orang-orang yang sudah berpengalaman, presenter-presenter yang akan membawakan presentasi tentang HDI. Nah, saran saya ikutilah acara-acara seperti ini. Tujuannya apa? Anda belajar. Oh, ternyata cara menjelaskan produknya itu seperti ini toh ya. Oh, ternyata menjelaskan bisnisnya itu seperti ini caranya. Jadi Anda sering-seringlah ikut presentasi, acara-acara presentasi dengan presenter yang berbeda. Tujuannya apa? Semakin menambah wawasan Anda bagaimana cara menyampaikan atau membawakan presentasi yang baik. Terus Anda pelajarin tuh caranya. Oh kok kalau presenter ini gayanya ini enak banget ya, kok kita nggak ngantuk. Terus kita bisa cepat mencerna apa yang dia sampaikan. Anda bisa catat teman-teman semua. Mulai dari materinya gitu ya. Anda buat notis dan juga cara menyampaikannya. Nah setelah Anda ikut presentasi sering-sering ya di berbagai acara, Anda pelajari dan catat, maka langsung minta role play. Anda minta bantuan ke upline Anda atau sponsor Anda, upline, tolong dong berikan saya kesempatan atau bantu saya untuk latihan presentasi. Saya minta di role play dong upline. Jadi role play ini adalah latihan presentasi di mana nanti belajar bersama upline sponsor Anda. Jadi nanti simulasinya Anda sebagai presenter atau sebagai enterpriser, sedangkan upline Anda sebagai prospek. Nah, Anda nanti belajar bagaimana cara membawakan presentasi yang standar, yang baik teman-teman semua. Nah setelah Anda belajar, terus Anda role play sama upline-upline Anda, maka yang berikutnya adalah take action. Karena kembali lagi jam terbang itu bicara teman-teman semua. Semakin sering kita melakukan presentasi di lapangan, maka semakin piawailah kita. Semakin terampillah kita di saat kita membawakan presentasi. Ya, di awal-awal mungkin nggak closing. Atau di awal-awal orangnya nggak mau beli, nggak mau join, apa-apa teman-teman semua. Karena kenapa? Seiring jam terbang kita nantinya, kemampuan kita presentasi semakin mumpuni, maka percayalah semakin banyak orang yang nanti ketika Anda tawarkan tertarik untuk join atau mencoba produknya. Jadi jam terbangnya ya teman-teman harus terus ditingkatkan dengan praktek di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah teknik closing. Nah, jadi rekan-rekan ketika Anda sudah mempresentasikan secara lengkap HDI, maka langsung tuh ajarkan mereka untuk mendaftar. Saat ini enak sekali kita punya HDI Store online untuk bisa mendaftarkan secara online. Bahkan ini free, ya. Atau mungkin Anda punya link ORL, Anda bisa kasih mereka link ORL Anda, terus dia tinggal klik sehingga nanti dia bisa mendaftar secara mandiri. Nah, yang berikutnya setelah mereka mendaftar dan punya ID card, gitu ya, kartu membernya HDI, maka Anda tawarkan, Pak, mau coba paket yang ini atau paket yang ini? Ya, jadi tawarkan mereka untuk mencoba produknya. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah di closing, maka teknik follow up yang harus kita kuasai, rumusnya adalah follow up harus 2 kali 24 jam. Ini pernah kejadian teman-teman saya terlambat atau kelupaan follow up. Ada satu konsumen yang beli Royal Jelly gitu ya, produknya untuk kesehatan dia. Saya lupa follow up. Sebulan kemudian baru saya tanya, Bu,
Royal Jelly-nya sudah habis, ini habit yang nggak bener ya. Menelpon konsumen atau rekan kerja cuman karena ada maunya aja. Nanyain produknya udah habis belum? Wah, itu nggak boleh ya teman-teman. Relasinya nggak kebangun. Jadi orang menganggap bahwa pas ada maunya aja baru ngontak. Nah, jadi penting sekali rekan-rekan semua, tidak terulang kejadian saya alami. Nelponnya setelah 1 bulan terjadi apa? Dia mengalami reaksi awal. Dia tidak cerita kalau dia ada gangguan mah kronis ketika makan Royal Jelly yang rasanya agak sedikit asam. Yang terjadi dia merasa tidak nyaman di lambungnya. Dan akhirnya produknya nggak kemakan. Pas saya telepon sebulan kemudian, yang terjadi apa? Dia bilang, nggak tahu tuh produknya sudah dibuang karena saya pakai nggak cocok kayaknya. Perut saya makin nggak enak, mual-mual. Waduh, teman-teman, ini tidak akan terjadi kalau seandainya ketika 1 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 24 jam, ketika dia pakai awal produknya. Saya telepon, ibu bagaimana? Waduh Sal, ibu pakai ini kok nggak enak ya, perutnya terasa lebih perih atau mual-mual. Kita bisa menjelaskan, ibu ada gangguan sakit pencernaan? Iya, saya dari dulu nih udah lama, udah kena mah kronis. Oke, kalau ibu ada mah kronis, artinya pemakaian produk Royal Jelly-nya bisa dipakai setelah makan dan jangan langsung 1 sendok. Bisa mulai dari setengah sendok dulu, tas didorong 1 gelas air putih. Dan kalau nanti terasa tidak nyaman, paling itu namanya reaksi awal bukan efek samping. Cuman 3 hari pertama, mudah-mudahan di hari keempat ibu udah terasa nyamannya. Oh gitu ya, jadi nggak apa-apa nih kalau terasa di awal itu berarti reaksi awal. Sehingga dia mau melanjutkan konsumsi produknya. Kalau saya waktu itu follow up-nya tidak sebulan kemudian. Tapi karena kelalaian saya waktu itu, pengalaman teman-teman jangan terjadi lagi. Saya follow up-nya setelah sebulan, dia mengalami reaksi awal dan tidak ada penjelasan yang menenangkan dia bahwa itu adalah reaksi yang wajar, terjadi kita kehilangan konsumen. Nah, jadi teman-teman penting sekali untuk kita follow up 2 kali 24 jam agar konsumen kita ya bisa memakai produknya dengan tepat guna dan sehingga nanti harapannya yang berawal dari konsumen saja dia menjadi konsumen loyal dan akhirnya dia juga mau menjalankan bisnisnya bersama dengan kita. Ya, jadi penting konsumen ajak join dan langsung jalan boleh, terus atau orang yang baru di closing kita ajak mereka untuk ikut dengan sistem. Ya, kita ajak mereka ke pertemuan baik online maupun onsite sehingga mereka semakin mengenal seperti apa bisnis HDI. Oke, baik, selanjutnya adalah duplikasi. Rekan-rekan, bisnis ini bisa besar kalau kita mengerjakannya dengan banyak orang. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan income yang besar kalau kita solo karir. Penting banget kunci agar kita memiliki jaringan yang besar dan akhirnya memiliki income yang besar di bisnis ini, kita harus punya kemampuan yaitu duplikasi. Bagaimana kita menduplikasikan pola pikir kita, mindset kita, pengetahuan kita, dan etos kerja kita kepada rekan kerja kita. Sehingga bayangkan teman-teman kalau seandainya di jaluran distribusi Anda ada 5 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan mungkin 1000 orang lebih yang memiliki kemampuan, pola pikir, etos kerja seperti Anda. Maka otomatis omset dan income Anda akan mengalami lipat ganda, teman-teman. Duplikasi bisa menambah jumlah jam kerja kita. Duplikasi bisa menambah jumlah orang yang kita kenalkan HDI. Jadi penting banget kunci utama untuk berkembangnya bisnis ini adalah duplikasi, teman-teman semua. Nah, bagaimana cara duplikasi yang benar? Yang pertama, jadilah pelaku bisnis ini terlebih dahulu. Jadi kita yang harus melakukannya dulu. Nggak bisa kita nggak melakukan, terus kita minta orang lain melakukan, itu nggak bisa. Jadi benar-benar di awal kita harus mau belajar dan mengerjakan, praktek dulu bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan baik. Nah, selanjutnya kita melatih orang-orang yang baru yang bergabung di jaringan kita agar mereka juga bisa menjalankan bisnisnya seperti kita minimal. Nah, selanjutnya, step berikut duplikasi adalah orang-orang tadi yang sudah bisa mengerjakan, ajarkan mereka juga untuk bisa melatih dan mencetak pelatih-pelatih berikutnya. Jadi paham ya teman-teman, di FEMS bagaimana polanya? Yang pertama, kita dulu yang harus melakukan bisnis ini. Yang berikutnya, ajarkan rekan kerja kita atau downline kita yang baru untuk mengerjakan bisnisnya seperti apa yang kita kerjakan. Yang selanjutnya, jadilah pelatih yang mencetak pelatih. Maka kita mengajarkan rekan kerja kita tadi yang sudah bisa menjalankan dengan benar untuk mereka juga menduplikasikan, mengajarkan bagaimana mengerjakan bisnis ini dengan baik di lapangan seperti yang kita kerjakan. Dan akhirnya BFM, saya pesan kepada Anda untuk jangan lupa mengikuti 4 rangkaian basic training lainnya.
Kalau hari ini Anda sudah belajar SYB, Start Your Business, nanti ada training BPK, Be Product Knowledge, di mana BFEMS akan belajar seperti apa luar biasanya produk-produk dari HDI. Yang berikutnya adalah ANB, All About Network Marketing Business. Kita akan belajar nih, apa sih network marketing itu, dan perbedaannya dan money game itu seperti apa. Nah, kita akan banyak sekali ya informasi tentang network marketing. Yang berikutnya adalah IPS, Interesting Presentation Skill. Kita akan belajar bareng seperti apa tips-tipsnya, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang presenter yang baik, sehingga nanti ketika kita menawarkan atau menjelaskan HDI kepada prospek kita, kemungkinan mereka tertarik dan mau joinnya atau closingnya itu lebih besar. Dan yang terakhir adalah COP, Commission One Plan. Kita akan belajar bareng nih seperti apa marketing plan-nya di HDI. Mulai dari sistem pembagian komisinya, reward-rewardnya, itu semua akan dijelaskan di COP. Saran saya, BFEMS, Anda segera meluangkan waktu untuk juga mengikuti 4 sesi training lainnya. Sekian dari saya, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semangat pagi!